seperti cahaya terang dalam orang benar, seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang dalam orang benar, seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan terus memberikan perlindungan dan pimpinan. Semuanya kami dedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya semuanya ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang Anda ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Kami mencoba menjawabnya dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan saudara sekalian, doa malam juga sering ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Jadi hal-hal yang viral biasanya kita cermati dari sisi firman Tuhan, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan dan kedapatan hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti pada sore hari ini sebetulnya masih minggu-minggu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga ya, masih dalam rangka renungan-renungan Paskah. Tapi hari-hari ini kita juga menghadapi mudik lebaran dengan berbagai dinamika dan kisahnya. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah judul renungan yang ada kaitannya rasanya dengan apa yang terjadi di hari-hari ini. Judulnya adalah kurang ajar itu merugikan diri sendiri. Kurang ajar itu merugikan diri sendiri. Nah, kita baca dulu kitab Amsal pasal 28 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, saudara, ini firman Tuhan ini sebetulnya mengenai pengabulan doa ya, saudara. Jadi orang yang tidak mendengarkan hukum atau orang yang tidak mendengarkan, tidak memperhatikan norma-norma kebaikan, atau di sini disebut hukum begitu ya. Hukum itu termasuk norma-norma yang terjadi di masyarakat, kebenaran dan seterusnya itu kan diatur melalui hukum. Kita mengenal semacam itu. Jadi kalau orang tidak memperhatikan hukum, tidak mendengarkan hukum, itu doanya tidak diterima Tuhan. Doanya merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Nah, tapi
bukan hanya doanya tidak diterima, tapi ternyata orang yang tidak memperhatikan norma atau tidak mendengarkan, tidak memperhatikan hukum, itu juga merugikan diri sendiri. Nah, ini kita alami hari kemarin, saudara ya. Jadi diberitakan bahwa hari-hari ini adalah hari menjelang atau dalam rangka libur panjang Lebaran, saudara. Dan 3 hari terakhir ini sampai hari ini adalah puncak mudik, puncak kepadatan lalu lintas orang-orang yang mudik. Kemarin sudah sempat kita renungkan itu ya. Nah, ini masih dalam rangka itu. Salah satu pengalaman kecil, ya kalau bisa disebut pengalaman kecil kemarin itu begini. Kami mau bepergian tapi kemudian terjebak lalu lintas. Nah, kejadiannya itu adalah begini. Jadi karena sedemikian padat dan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, termasuk kita yang ada di situ itu, saudara, maka kemudian orang menggunakan jalan raya itu cenderung saling berebut, begitu. Cenderung saling berebut, saling mendahului, sehingga kurang memperhatikan norma, kurang memperhatikan hukum yang sudah diterapkan. Kan lalu lintas itu ada hukumnya. Lalu lintas itu kalau berjalan harus di sebelah kiri kalau di Indonesia ini, ya. Kalau mendahului harus melalui sebelah kanan, seperti itu. Tidak boleh di jalan raya itu berjalan di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan ya nanti nabrak-nabrak, saudara, akan terlanggar oleh orang di depan sana yang karena semuanya berjalan melalui sebelah kiri, kan, seperti itu. Nah, itu juga demikian ketika ada kemacetan, ada ya namanya kendaraan banyak sekali, banyak banget. Nah, makanya kadang-kadang ada kemacetan. Jadi berhenti beberapa saat gitu karena terlalu banyaknya, saudara, ya, merambat sedemikian itu. Nah, tapi ada orang-orang yang benar-benar tidak memperhatikan hukum, atau bahkan saya menilai mengingat norma kesopanan itu saja enggak, saudara. Jadi dunia jalan raya itu memang membentuk dunia tersendiri. Kemudian orang harus mengingat bahwa menggunakan jalan raya, berlalu lintas itu juga harusnya perlu kesopanan, ya, tidak sembarangan. Ya, contoh saja orang-orang yang tidak sopan itu kalau bagi saya termasuk sengaja memasang knalpot yang memekakkan telinga. Itu tidak sopan loh, saudara. Ya, kalau orang beriman menggunakan itu bagi saya, minta maaf, termasuk tidak sopan. Lalu berlaku sembarangan mengendarai kendaraan, katakanlah mendahului dengan sembarangan, ya. Misalnya ya kalau diperagakan mendahului lewat sebelah kanan lalu kemudian beloknya ke kiri itu mendadak, set, begitu. Jadi hampir menyenggol kendaraan yang didahului. Itu namanya tidak sopan. Ya, orang yang mengemudikan kendaraan yang didahului itu kan ada rasa jengkel, saudara. Ya, karena apa? Karena nyaris-nyaris menimbulkan serempetan atau menimbulkan pelanggaran gitu, melanggar gitu, menimbulkan bergesekan dan bisa menjadikan kecelakaan seperti itu. Jadi mengemudikan dengan cara sembarangan, tidak sopan dan tidak memperhatikan hukum ini sekarang banyak terjadi. Nah, kemarin yang kami alami juga begitu. Jadi pas ada kemacetan, ternyata kendaraan yang dari belakang itu mendahului lewat sebelah kanan. Nah, karena keadaan berhenti, maka kan terus bertemu dengan kendaraan dari depan yang juga menggunakan jalur yang sama. Nah, padahal yang mendahului dari sebelah kanan pas waktu macet, waktu lalu lintas mengalami kemacetan itu diikuti oleh kendaraan yang banyak di belakangnya.
Nah, sehingga kemudian kendaraan itu berhenti di tempat itu, tidak bisa bergerak. Mau mundur juga tidak bisa, mau maju sudah terlanjur di depannya ada. Paham yang saya maksud ya? Ya. Nah, ini yang saya memasukkan di dalam judul. Orang yang pada waktu macet tidak sabar tapi kemudian mendahului lewat sebelah kanan, padahal tahu betul bahwa sebelah kanan itu sebetulnya bukan jalannya. Kalau sedang macet kan itu sebetulnya jalan bagi kendaraan yang dari arah depan untuk menggunakan jalur sebelah kanan itu. Nah, ini malah dipakai untuk menyalip, mendahului. Nah, ketika bertemu, ya tadi akibatnya berhenti semuanya. Semua berhenti. Ya. Karena tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan itu berlangsung lama, Saudara. Sehingga kemarin pengalaman kita, jarak yang seharusnya dapat ditempuh hanya setengah jam, ditempuh jadi 1,5 jam. Jadi 3 kali lipat. Karena apa? Karena itu harus diure. Yang mengure harus petugas. Nah, petugas datangnya hampir 1 jam kemudian. Ya, sudah seperti itu. Jadi itu, Saudara ya. Jadi kekurang ajaran ya. Saya menggunakan istilah kurang ajar. Istilah kurang ajar itu bisa dipahami sebagai sebuah kata umpatan ya. Biasanya kan dipakai mengumpat, kurang ajar begitu ya. Kurang ajar itu sebuah kata yang kasar sebetulnya. Bisa diartikan semacam itu. Kata yang kasar yang menunjukkan bahwa kata kurang ajar itu menunjukkan sikap sembrono atau sikap yang tidak baik, seperti itu. Sikap yang cenderung jahat, itu kurang ajar ya. Cenderung merugikan orang lain, biasanya diumpat dengan umpatan kurang ajar. Tetapi kata kurang ajar itu juga memiliki arti yang luas. Artinya kurang ajar itu adalah kurang belajar. Kalau orang belajar mestinya banyak tahu. Dalam hal ini berlalu lintas. Dalam berlalu lintas mestinya tahu bahwa pengalaman yang lalu kalau sudah dalam keadaan macet itu jangan menyalip. Jangan menyalip melalui sebelah kanan. Begitu jalannya pas-pasan menyalip melalui sebelah kanan, ya sudah kemacetan jadi terkunci. Seperti itu. Nah, tapi orang yang tidak tahu kemudian melakukan semacam itu, berarti orang itu kurang belajar, tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat, sehingga melakukan hal-hal yang merupakan manifestasi dari kekurang ajarannya. Itu loh, Saudara. Makanya kata kurang ajar itu bukan hanya umpatan, tetapi ya kalau orang berkata, wah orang itu kurang ajar, itu artinya orang yang disebutkan itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak banyak tahu, orang yang cenderung mengikuti dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, maka gara-gara kurang belajar, gara-gara melanggar aturan ketika terjebak, apa yang terjadi? Diri dari orang yang bersangkutan, yang melanggar aturan itu juga ikut terjebak. Yang seharusnya kalau dia tidak mendahului tadi, itu dalam beberapa menit atau beberapa puluh menit keadaan sudah terurai dan bisa berjalan. Nah, itu terkunci. Jadi 1,5 jam, saudara, berhenti. Nah, ini jadi sikap kurang ajar itu sebetulnya merugikan diri sendiri. Itu, saudara ya. Nah, makanya firman Tuhan berkata, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengarkan aturan, atau tidak memperhatikan aturan, maka doanya adalah kekejian bagi Tuhan. Dan ternyata juga merugikan diri sendiri.
Nah, sehingga kita sebagai orang-orang beriman, saudara, ini memberikan pelajaran kepada kita. Orang beriman itu harus berlaku benar, harus hidup benar. Yang namanya hidup benar itu hidup sesuai hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu hukum yang tertinggi. Hukum yang ada di dunia ini bersumber dari kebenaran Tuhan. Makanya orang yang hidup dalam hukum Tuhan itu hidupnya harus benar, bahkan juga kepada hal-hal kecil. Kepada hal-hal yang tampak kecil-kecil dan sepele. Ya, contohnya tadi, dalam berlalu lintas, kesopanan dalam berlalu lintas, dalam berbicara, dalam bertingkah laku sehari-hari, seperti itu. Karena ada orang yang saya kebetulan sejak dulu suka hubungan melalui radio, ngebreak itu ya. Itu ada orang yang membedakan dunia nyata ini kalau sedang bertemu kopi darat dan dunia di udara, di radio itu dibedakan. Jadi kalau sudah dia di depan mic di radio berbicara dengan lawan bicaranya melalui udara, itu bisa ngomong sembarangan. Enggak begitu kalau menurut saya. Orang benar itu harus berlaku dalam kebenaran di dalam seluruh segi hidupnya. Kalau tidak seperti itu, nanti iblis punya celah untuk memerangkap orang benar. Pada waktu dia berlaku tidak benar dalam sisi tertentu, nah dia bisa jatuh dan terperangkap dan jatuh dalam kerusakan dan diperangkap oleh iblis. Ingat Wahyu pasal 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini firman Tuhan sampai mengingatkan semacam itu. Ini beberapa kali saya ketengahkan juga ya, saudara, kita baca kembali. Barang siapa yang berbuat jahat, ya, Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, jadi mengenai orang benar harus berbuat kebenaran itu di sini ditekankan ya, firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, jadi poin yang harus kita ingat menghadapi kepadatan lalu lintas dalam hal mudik lebaran ini, mari kita mengingat sebagai orang benar kita harus menjadi agen-agen kebenaran dan membawa kebenaran bahkan juga dalam berlalu lintas atau bahkan dalam segala segi-segi hidup kita, termasuk hal-hal yang sekecil apapun, sehingga kita dinilai berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya demikian. Orang benar harus semakin benar bahkan dalam hal-hal yang kecil-kecil dan tampak sepele. Sebab hidup benar itu menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Sekali lagi, orang benar harus semakin benar bahkan dalam hal-hal yang kecil-kecil dan tampak sepele. Sebab hidup benar itu menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tuhan dipuji. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata, kuduskan hati ini supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita mempersembahkan doa, melayani Tuhan dengan doa, termasuk mendoakan orang-orang atau nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah.
segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan doa malam hari ini, merasakan kehadiran Tuhan, mencermati, merenungkan firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan doa. Sekarang kami izinkan memohon kepada Tuhan supaya kami dapat menghidupi firman Tuhan. Kami menjadi orang benar di hadapan Tuhan, bahkan dalam seluruh segi hidup kami, bahkan segi-segi yang paling kecil pun kami dapat membawa hidup kami kedapatan benar di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan sehingga hidup kami diberkati. Terima kasih, izinkan sekarang kami berdoa syafaat untuk hari-hari ini. Ada banyak sampai hari ini yang masih melakukan mudik untuk dalam rangka liburan lebaran. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya di tengah bangsa dan negara kami ini, terutama supaya semuanya berlangsung dengan ketertiban, keamanan, keselamatan yang dari Tuhan. Orang-orang-Mu ya Tuhan yang berseru kepada Tuhan, yang memohon kepada Tuhan, yang mengadakan perjalanan dan sudah berdoa sebelumnya, menyerahkan segalanya kepada Tuhan untuk Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, sehingga kami semua selamat, kami semua diberkati dengan sukacita damai sejahtera menyambut liburan ini, memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan secara umum bangsa dan negara kami, Tuhan memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan berikan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami, anak Sefanya Valencia Wiguna, saudara kami Arnis Tiowati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yulining Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumpur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta, saudara kami Brigita Juni Lengkuan Bayudian Panuntun di Jakarta, dan bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang kami semua merindukan kesempurnaan kesembuhan, Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami setiap hari boleh menyelesaikan pekerjaan kami menyerahkannya kepada Tuhan, baik pekerjaan sehari-hari maupun pekerjaan pelayanan onsite online, kami menyerahkannya supaya Tuhan memimpin kami dapat menghasilkan prestasi yang sempurna, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Seluruh doa kami ini kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Hanya yang pagi temanya berbeda. Yang pagi merenungkan seluruh isi kitab suci. Jadi saudara-saudara yang setia bersama dengan kami dalam doa pagi, nanti kita akan merenungkan seluruh isi kitab suci. Bahkan saudara yang sudah ketinggalan bisa merenungkan kembali dengan membuka renungan-renungan yang lalu, saudara ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Seluruh
dokumentasi renungan firman Tuhan, pelajaran kita akan firman Tuhan yang kita tekuni ini bisa disimak kembali setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.